Bayangkan jika dirimu mempunyai kemampuan Kenbun Soku Haki yang mampu membuatmu melihat sedikit ke masa depan. Bisakah kamu meramalkan siapa yang akan meninggal dalam perang Onigashima nanti? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Anak Buah Bagi, penyedia konten pembahasan One Piece dalam perspektif storytelling yang menarik. Kali ini, Anak Buah Bagi ingin menyajikan sebuah teori tentang karakter mana yang akan menemui ajalnya di perang Onigashima nanti. Kematian sebuah karakter adalah hal yang cukup banyak diperbincangkan di kalangan penggemar One Piece. Meskipun sangat disayangkan bagi penggemar karakter tersebut, akan tetapi kematian sebuah karakter kunci dalam serial One Piece biasanya diikuti oleh perkembangan alur cerita yang lebih kompleks. Contohnya, seperti kematian Ace dan Edward Newgate yang menjadi akhir dari era Shirohige dan berganti menjadi era perebutan supremasi tertinggi di dunia. Di Jump Festa tahun 2018, Oda menulis surat kepada penggemarnya. Salah satu isi surat tersebut adalah petunjuk tentang bagaimana perang puncak Marineford akan terlihat imut-imut daripada perang yang akan terjadi di Wano. Nah, ketika perang puncak Marineford yang dibilang imut-imut oleh Oda, ada dua sosok figur penting yang meninggal. Lalu, bagaimana dengan perang Wano yang amit-amit ini? Anak Buah Bagi akan mencoba membahas beberapa karakter antagonis dan protagonis yang menjadi karakter kunci dalam arc Wano kali ini, yang menurut Anak Buah Bagi berpotensi gugur dalam perang Onigashima. Yang pertama adalah Jinbe. Mengapa? Mengapa harus Jinbe? Apa alasannya? Eksistensi Jinbe adalah hal yang cukup unik dalam serial One Piece. Keterlibatan dan keterkaitan Jinbe dengan Luffy maupun kelompok topi jerami sejak arc Impel Down telah membangun ekspektasi kita sebagai fans untuk melihat Jinbe resmi bergabung dengan kelompok topi jerami. Jinbe menyatakan kesetiaannya kepada Luffy di arc Whole Cake Island dan secara resmi diperkenalkan sebagai jurumudi kapal kru topi jerami di chapter 976. Ada hal yang sedikit mengganjal di sini. Biasanya, jika ada kru baru yang bergabung ke dalam kelompok topi jerami, maka mereka biasanya disambut dengan cara bersulang untuk merayakannya. Akan tetapi, tradisi ini belum dilaksanakan ketika Jinbe resmi bergabung, karena ditunda oleh Luffy yang ingin bersulang setelah mengalahkan Kaido. Dalam segi naratif, ini memang masuk akal sebagai bumbu cerita. Tapi, adakah yang menyadari bahwa porsi kemunculan Jinbe dalam alur cerita hampir mirip dengan Portgas di Ace? Apakah ini merupakan petunjuk dari Oda tentang nasib malang Jinbe ke depannya? Apalagi, Jinbe adalah karakter yang digambarkan memiliki keberanian yang sangat impresif. Serupa dengan Ace, Jinbe tidak pernah takut akan datangnya kematian. Apakah Jinbe akan pergi untuk selamanya di perang Onigashima nanti? Misalnya, mengorbankan nyawanya demi Luffy. Pergi maupun tidak, Jinbe akan selalu ada di hati kita sebagai nakama. Yang kedua adalah Kinemon. Kinemon adalah karakter yang banyak menghibur kita dengan tingkahnya yang absurd sejak awal kemunculannya di arc Punk Hazard. Tapi, sejarah panjang kisah hidupnya dengan tuannya adalah salah satu kisah menarik yang penuh drama. Mungkin banyak dari kita yang tidak menyadarinya secara langsung. Kinemon adalah tokoh yang mampu membuat kita mengerti akan rasa keputusasaan dan dorongan kewajiban untuk mengalahkan Kaido bagaimanapun caranya demi mewujudkan wasiat tuannya. Apalagi Kinemon dianggap sebagai pemimpin oleh rekan anggota Sarung Pedang yang lainnya. Tanggung jawab yang dipikul Kinemon sangatlah besar. Kinemon juga mempunyai firasat bahwa dia mungkin tidak akan menjadi penyintas di perang ini, karena dia merasa telah menggunakan seluruh keberuntungannya. Sebagai figur pemimpin, apakah Kinemon akan terinspirasi oleh Kozuki Oden yang rela berkorban nyawa demi keselamatan orang-orang yang dipimpinnya? Jika nanti Kinemon menemui ajalnya di perang ini,
Saya yakin akan ada banyak fans yang merindukan kekonyolannya yang telah menghibur kita sejak Kinemon pertama kali muncul di chapter 656 tahun 2012. Yang ketiga adalah Marco. Di chapter 909, Nekomamushi meminta tolong kepada Marco untuk mengalahkan Kaido. 72 chapter kemudian, Marco pun muncul, turut serta datang ke Wano. Kemunculannya menimbulkan kehebohan tersendiri di kalangan penggemar serial One Piece. Sebagai mantan komandan divisi pertama bajak laut Whitebeard yang kekuatannya patut disegani, banyak fans yang ingin melihat Marco menjadi bagian dari kelompok topi jerami. Setidaknya menjadi bagian dari armada besar topi jerami. Tentu saja, Marco adalah karakter yang penting dalam arc Wano. Mengingat kehadiran dan perannya sangat penting untuk membantu Luffy dan yang lainnya untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Shirohige pernah memberikan perintah seperti ini kepada para anak-anaknya di perang puncak Marineford. Kalian semua, mulai sekarang bantulah Luffy si topi jerami dengan segenap kekuatan kalian. Apakah nanti Marco akan rela mengorbankan nyawanya demi Luffy? Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Jika Marco terbunuh dalam perang nanti, akankah dia terlahir kembali karena kekuatan buah iblisnya? Ini sangat menarik untuk disimak nantinya. Setelah membahas 3 karakter protagonis yang berpotensi untuk meninggal dalam perang Onigashima, saatnya kita membahas karakter dari sisi antagonis, yaitu Kaido dan Big Mom. Kita belum banyak mengetahui kejahatan Kaido di masa lalu, selain menjajah Wano dan tergabung dalam satu kelompok bajak laut yang paling berbahaya eksistensinya di dunia, yaitu bajak laut Rocks. Dalam tanda kutip, kekebalan tubuh Kaido sesuai yang dituturkan oleh narator adalah antitesis terhadap keinginannya untuk meregang nyawa. Hobi bunuh dirinya adalah hal yang sangat absurd. Keinginannya untuk memulai perang terbesar yang pernah ada pun seakan mempertegas antitesis tersebut. Seandainya terungkap elemen cerita pendukung tentang masa lalu Kaido, mungkin kita akan merasakan sedikit empati terhadapnya jika memang nanti Kaido menemui ajalnya. Mengapa? Kok bisa? Untuk menjelaskan hal ini, mari kita meninjau kembali masa lalu Big Mom. Pada masa kecilnya, Big Mom adalah anak kecil yang polos dengan rasa lapar yang luar biasa besar. Hanya saja, rasa lapar dan tabiatnya yang destruktif membuat orang tuanya kewalahan, sehingga ia dibuang oleh orang tuanya. Eksistensi abnormal Charlotte Linlin dimanfaatkan oleh Stroisen yang punya niatan jahat untuk memanfaatkan kekuatan Charlotte Linlin demi keuntungan pribadinya. Tak heran jika Linlin menjadi seorang bajak laut yang kejam karena dibimbing oleh orang yang jahat. Meskipun menjadi bajak laut yang kejam dengan reputasi yang menakutkan, Big Mom adalah sosok karakter yang sifatnya kekanak-kanakan. Ketika Big Mom mengalami amnesia, nyatanya dalam sosok Olin, dia bisa menjadi pribadi yang baik hati. Ya, meskipun masih menyeramkan ketika dia mengamuk. Big Mom adalah contoh sebuah karakter yang kekanakan dan polos, tapi kebetulan menjadi kejam dan jahat pada prosesnya. Bayangkan, ketika nantinya Big Mom berada di penghujung hidupnya, teringat kembali akan masa kecilnya ketika menjadi yatim piatu. Tegakah kalian untuk tak menitikkan air mata? Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana alur cerita One Piece ke depannya jika kedua karakter overpowered ini tidak dihentikan sepenuhnya. Khususnya Kaido yang pernah dikalahkan, ditangkap, dipenjara, dan dieksekusi mati tapi tidak memban. Apalagi dalam novel Ace diungkapkan bahwa Kaido adalah sosok Yonko yang tidak mempunyai pemicu khusus untuk bertindak kejam. Karena pada dasarnya Kaido sangat kejam di segala kesempatan. Jika Kaido hanya sekedar dihajar dan dikalahkan oleh Luffy seperti karakter antagonis yang sebelumnya, mungkin ceritanya hanya akan terus berkutat kepada keinginan Kaido untuk balas dendam kepada Luffy dan yang lainnya. Perihal Big Mom, mungkin akan beda kasusnya jika Big Mom kembali mengalami amnesia dan berubah menjadi sosok yang baik hati ke depannya. Akan tetapi,
Ini juga tidak bisa menjamin ceritanya akan berputar-putar seandainya Big Mom sembuh lagi dari amnesianya dan kembali mengejar Luffy untuk balas dendam. Oleh sebab itulah, mungkin kedua karakter overpower ini sebaiknya mati saja nantinya. Anak buah Bagi tidak ingin mendahului kehendak Oda sebagai pengarang cerita serial One Piece. Maka dari itu, teori ini hanya bersifat sebagai hiburan maupun sekedar topik diskusi yang barangkali bisa menambah wawasan penggemar One Piece yang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada karakter lain yang menurut kalian berpeluang meninggal dunia di perang Onigashima nanti? Berikan pendapat, kritik, saran maupun teori kalian dalam kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Dengan adanya pembahasan teori kali ini, maka serial Anak Buah Bagi berteori resmi dibuka. Jangan lupa subscribe untuk tidak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Bagi yang update minimal 2 kali dalam seminggu. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.